Shalom, kita akan memulai ibadah komuda pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati ibadah komuda pada sore hari ini ya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Penolong yang Selalu Setia. 1, 2, 3, 4. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Mu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh anggota pemuda yang lain. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, saya percaya saudara di luar sana dapat diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan sebagian dari firman Tuhan. Semoga firman ini bisa menumbuhkan iman kita dan bisa menjadikan kita menjadi panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema hari ini saya kasih judul lebih dari pemenang. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan di sana, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita juga di Alkitab kita juga sering mendengar kata happy. Di Alkitab juga kita sering mendengar kata joy. Kalau bedanya happy dengan joy, kalau happy itu kesenangan karena situasi, kondisi, dan harta yang kita miliki saat ini. Tapi beda dengan joy. Joy itu sukacita. Jadi dalam kondisi apapun, problem apapun, masalah apapun, kita akan tetap selalu sukacita. Di sini adalah saya jelaskan beberapa ciri-ciri orang yang bersukacita dalam pengharapan. Yang pertama, berdoa dengan sukacita. Di dalam Filipi 1 ayat 4 dikatakan di situ, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Tuhan berpesan kepada kita, bersukacita dalam doa. Dalam kondisi apapun juga, baik atau tidak, sakit atau tidak, kita tetap berdoa dengan sukacita. Walau kita waktu kita bersukacita dengan Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Untuk ciri-ciri orang yang bersukacita dalam pengharapan, yang kedua adalah bersukacita dalam iman. Di dalam Filipi 1 ayat 25 dikatakan di sana, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan aku akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Tuhan katakan kepada kita, bersukacitalah dalam iman. Kita bersyukur boleh diselamatkan. Kita juga bersyukur boleh diselamatkan oleh
oleh karena Tuhan telah menebus segala dosa-dosa kita. Dan kita juga bersyukur sampai saat ini Tuhan masih melindungi kita, menjaga kita, apapun kondisinya, masalah apapun, Tuhan pasti akan berserta dengan kita. Ciri-ciri orang bersukacita dalam pengharapan yang ketiga adalah bersukacitalah dalam Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 1a dikatakan di situ, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya sukacita dalam hati kita, tanpa disuruh pun kita akan angkat tangan, bersyukur, menyembah Tuhan, dan bertepuk tangan. Itu buat siapa? Pasti semuanya untuk Tuhan, karena Tuhan juga lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita harus tetap mengasihi Tuhan, bagaimanapun kondisinya, apapun masalahnya, kita akan tetap bersukacita dalam Tuhan. Untuk poin yang kedua adalah, bentar ya teman-teman, sabar. Untuk poin yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Tuhan katakan kepada kita, berpesan kepada kita, bersabar dalam kesesakan. Jadi dalam tekanan apapun, kita punya masalah apapun yang Tuhan kasih masalah buat kita, Tuhan tidak akan menutup mata. Tuhan tidak membantu persoalan kita. Semuanya pasti Tuhan bantu. Semua akan berproses sesuai dengan skenario-nya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya pasti Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Jadi kita harus tetap sabar mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti waktu yang terbaik untuk Tuhan, mengikuti skenario-nya Tuhan, mengikuti dramanya Tuhan, sampai mana kita bakal diuji sama Tuhan. Pokoknya Tuhan tahu yang terbaik buat masa depan kita, Tuhan pasti tahu buat masa depan kita. Tuhan tidak akan diam kok. Tuhan pasti bertindak sesuai dengan waktunya Tuhan. Untuk poin yang ketiga, di situ dikatakan bertekunlah dalam doa. Ciri ketiga dari orang yang benar pemenang adalah bertekun dalam doa. Tiang utama kita boleh hidup kuat adalah doa. Jadi jangan pernah saudara tinggalkan jam-jam doa saudara. Jangan pernah tinggalkan untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk berlutut di hadapan Tuhan, untuk meminta petunjuk atau minta apapun kepada Tuhan. Tuhan jangan segan-segan untuk bicara sama Tuhan, untuk curhat sama Tuhan. Saudara luangkan waktu berapapun itu menitnya, 5 menit, 10 menit, ataupun 3 menit. Tuhan tidak akan memperhitungkan kok. Tuhan itu cuma mau disembah, dipuji dengan segenap hati. Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab semua doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Jadi jangan pernah tinggalkan jam-jam saudara. Rangkuman yang bisa saya ambil dari firman Tuhan kali ini adalah Tuhan selalu berpesan untuk senantiasa bersukacita dalam segala hal. Untuk ujian apapun, kondisi apapun, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Bersabar untuk segala ujian yang kita lewati, bersabar untuk ujian yang untuk yang selalu Tuhan kasih buat kita. Seberapa masalah itu bisa kita lewati, Tuhan pasti menolong kok. Semua masalah yang kita hadapi, lewati dan Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah jauh melebihi dari kekuatan kita. Dan jangan pernah tinggalkan jam-jam doa saudara, karena jam-jam doa saudara itu bisa menguatkan saudara, bisa memberikan saudara semangat untuk hidup, untuk petunjuk saudara. Apapun masalahnya, Tuhan pasti berikan jalan keluar yang terbaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan di firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup firman Tuhan kali ini, izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu. Tak henti-hentinya kami untuk mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, baik itu kebaikan kesehatan, umur yang panjang, apapun itu Tuhan, apapun itu kita bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk
firman Tuhan kali ini yang sudah kami dengarkan Tuhan. Jadikanlah firman ini menjadi pedoman buat kami, pegangan buat kami untuk tetap hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga untuk saudara-saudara yang sudah mendengar firman Tuhan kali ini. Jadikan firman ini menjadi pedoman bagi saudara-saudara di luar sana Tuhan, menjadi panutan bagi saudara semuanya Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Lindungilah mereka, jagalah mereka dimanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah, apapun lakukan, bela semua seturut Tuhan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.